Adapun abstrak dari jurnal ini, pengembangan kurikulum berbasis karakter adalah sebagai kegiatan yang berupaya untuk menyusun atau merancang desain kurikulum baru, mengubah dan menyempurnakan atau memperbaiki kurikulum, implementasi kurikulum, serta pengendalian kurikulum pendidikan dasar. Pengendalian ini meliputi monitoring dan evaluasi kurikulum, serta penyempurnaan kurikulum berdasarkan masukan dan hasil evaluasi terhadap kurikulum pendidikan dasar yang telah dipraktikkan di jalur institusi pendidikan sekolah maupun luar sekolah dengan berbagai jenis ragamnya. Nilai yang dijadikan pijakan dalam pengembangan kurikulum harusnya bersumber dari nilai agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Adapun pendahuluan, yaitu pengembangan kurikulum berbasis karakter, merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna. Pendidikan karakter bertujuan membentuk manusia yang tidak hanya pintar tetapi juga berkepribadian berkarakter agar lahir generasi muda yang tumbuh dan berkembang dengan kepribadian yang bernapas nilai-nilai luhur agama dan Pancasila. Dan nilai-nilai yang dijadikan pijakan dalam pengembangan kurikulum harus bersumber dari nilai agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Adapun rumusan masalah dari jurnal ini, yaitu bagaimana konsep karakter didefinisikan dan dipahami dalam konteks pendidikan dasar, bagaimana faktor-faktor genetis dan lingkungan mempengaruhi pembentukan karakter individu, bagaimana prosedur pengembangan kurikulum berbasis pendidikan karakter dapat diimplementasikan. Adapun metode penelitian dari jurnal ini, yaitu menganalisis nilai-nilai karakter pengembangan kurikulum berbasis karakter, desain kurikulum baru, mengintegrasi nilai-nilai agama, Pancasila, dan budaya. Dengan adanya metode-metode penelitian ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan khusus dalam mempelajari dan mengembangkan kurikulum berbasis pendidikan karakter, memastikan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti dalam desain kurikulum metode penelitian. Adapun pembahasan dari artikel ini itu ada 4. Yang pertama, pengembangan kurikulum berbasis karakter. Pengembangan kurikulum berbasis karakter merupakan usaha sadar untuk mencapai tujuan pendidikan agar lebih sempurna dari sebelumnya, atau suatu pendekatan dalam penyusunan kurikulum yang bertujuan untuk membentuk karakter positif pada peserta didik. Ada beberapa poin penting yang terkait dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, definisi. Pengembangan kurikulum berbasis karakter adalah proses merancang kurikulum yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai karakter yang baik pada peserta didik. Tujuannya yaitu kurikulum berbasis karakter bertujuan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, kepemimpinan, kedisiplinan, kejujuran, dan nilai-nilai positif lainnya. Implementasi kurikulum berbasis karakter yaitu melibatkan penyusunan mata pelajaran, metode pengajaran, dan pembelajaran yang mendukung pembentukan karakter positif pada peserta didik. Adapun manfaat, kurikulum berbasis karakter dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan sikap positif, keterampilan sosial, serta kepemimpinan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan bahwa pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan akademis tetapi juga membentuk individu yang berintegritas dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Yang kedua, yaitu pengendalian kurikulum. Pengendalian kurikulum adalah proses penting dalam memantau, mengevaluasi, dan mengatur kurikulum untuk memastikan bahwa pembelajaran disampaikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Melalui pengendalian kurikulum, evaluasi terhadap hasil pembelajaran dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dan memperbaiki kurikulum agar tetap relevan dan efektif. Peran berbagai pihak seperti guru, kepala sekolah, dewan guru, orang tua, dan komite kurikulum sangat penting dalam proses pengendalian kurikulum untuk memastikan kesesuaian, keberlanjutan, dan kualitas kurikulum. Dan yang ketiga itu penanaman kedisiplinan.
Penanaman kedisiplinan pada karakter merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan karakter peserta didik, yang merupakan proses pembentukan sikap disiplin dan tanggung jawab pada individu, dengan tujuan membentuk peserta didik yang mampu mengatur diri, mematuhi aturan, bertanggung jawab, dan memiliki perilaku teratur dalam kehidupan sehari-hari. Metode penanaman kedisiplinan meliputi pendekatan konsisten, contoh teladan, pembiasaan rutinitas, dan penguatan positif. Manfaatnya yaitu meliputi pengembangan kebiasaan yang baik, peningkatan fokus, perbaikan perilaku, dan persiapan menghadapi tantangan. Implementasinya melibatkan program khusus, kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran di kelas, dan kerjasama sekolah orang tua. Yang keempat, integritas, nilai-nilai agama, Pancasila, dan budaya. Pentingnya mengintegritas nilai-nilai agama, Pancasila, budaya, yaitu tujuannya agar tujuan pendidikan nasional dalam pengembangan kurikulum adalah agar generasi muda dapat tumbuh dan berkembang dengan kepribadian yang bernapas nilai-nilai luhur, dan dalam pendidikan adalah upaya untuk memperkenalkan dan memahamkan peserta didik tentang nilai-nilai spiritual, moral, dan etika agama. Nilai-nilai dasar negara Pancasila serta warisan budaya adalah tradisi lokal. Tujuannya adalah membentuk karakter yang berakhlak mulia, memiliki identitas nasional yang kuat, menghormati keberagaman, dan memperkaya pengalaman belajar. Implementasi melalui kurikulum yang mencakup aspek agama, Pancasila, dan budaya, yaitu pembelajaran lisan mata kegiatan ekstrakurikuler dengan kolaborasi komunitas lokal. Kesimpulan dari pengembangan kurikulum berbasis pendidikan karakter yaitu menunjukkan pentingnya pendidikan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral peserta didik. Pengembangan kurikulum berbasis karakter relevan dalam menghadapi tantangan hidup modern dan memiliki implikasi positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta membentuk generasi muda yang memiliki nilai-nilai karakter yang baik. Metode penelitian yang digunakan mungkin melibatkan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengembangan kurikulum berbasis karakter. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.